Bang, dulu saya baca ya bang, teman-teman. Aduh, tentang Yesua itu teman-teman Kristen, sebentar, adalah Roh sebentar, Kudus itu sendiri ya. Roh Kudus itu berkata-kata ya. sebentar, sebentar. Ini saya ngelola satu orang Kristen aja sulit, apalagi datang banyak. Ya silakan Yesua. Oke. Uh, Lobet lagi. Yohanes 8 ayat 14 ya. Saya baca dulu ya. Yohanes Yesus 8 ayat menjawab dan 14. Ini bahas ya, apa ini? Ye- Ngomongin apa ini? tadi kan abang mengatakan bahwa Oh, tunjukkan Roh Kudus Lukas. berkata-kata. Ya, bukan Oh, Lukas bang. Roh Kudus berkata-kata, ya silakan. Roh Kudus Ya. berkata-kata, silakan. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Kamu menghakimi berdasarkan daging. Aku tidak menghakimi siapapun, dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidaklah seorang diri. Karena aku tidaklah seorang diri ya. Jadi Yesus itu tidak seorang diri ya, karena Tuhan Sekarang itu ada mana? di dalam tubuh Yesus. Sekarang mana? Ya. Roh Kudus berkata-katanya mana? Roh Kudus berkata-kata itu mana? Kalau Bapak berkata-kata, saya masih lihat ayatnya, masih tahu, masih ada itu Bapak ngomong. Ya, walaupun kata Yesus Bapak itu tidak bisa didengar suaranya. Ini juga kontradiksi, tapi nggak apa-apa lah. Bapak ada pernah ngomong, pernah berkata-kata. Kalau Roh Kudus berkata-kata ini mana ayatnya? Ya Yesus. Saya Kan tadi saya follow sudah dulu katakan ya, bang, saya follow dulu ya. bahwa Saya follow kamu ya, biar Anak yang nanti bisa dipandang itu diundang Allah lagi. dari Roh pada Roh Kudus. Yang berkata-kata itu Yesus, Roh Kudus itu. Oke, berarti kamu mau bantuin Yesua nih ya, Woi 2. Oke, kamu mau bantuin Yesua. Ya udah, sekarang gantian Yesua yang maju Woi dulu. Ya, ini Woi pakai apa namanya? Namanya katanya Woi si Raja Logika. Coba saya tes dulu logika kamu. Ya, di mana? Di mana Roh Kudus berkata itu di mana? Roh Kudus berkata itu di mana? Ya Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Oke, saya tanya dulu sebelum kamu banyak ngomong ya. Yesus adalah Bapa atau tidak? Yesus itu adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Berarti kamu oneness ya? Iya. Betul ya, oneness ya? Iya, kenapa Berarti memang? menurut kamu Yesus itu adalah Bapa, adalah Roh Kudus, benar begitu ya? Iya. Yang keras, yang kuat, harus yakin, jangan ragu-ragu. Iya. Oke, ya, oke. Nah, berarti menurut kamu pada saat Yesus berkata-kata, yang berkata-kata adalah Roh Kudus, begitu? Oke, ya, karena kamu oneness, ya nggak apa-apa, saya terima ya omongan kamu itu. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini. Nah, pada saat Yesus ini makan ikan goreng, apakah Roh Kudus ikut makan ikan goreng? Gini loh. Di dalam ayat itu. Jangan gini loh. Kamu kan raja logika, saya tes logika kamu. Kita menjelaskan sesuai yang tertulis. Kita jangan Iya. menjelaskan Nah, sekarang ada nggak tertulis bahwasanya Roh Kudusnya adalah Gini loh. Yesus? Ada nggak? Gini loh. Kamu bertanya, Ya, kita harus kalau- menjelaskan sesuai pemahaman Alkitab. Ya udah, Jangan jangan menjelaskan. pemahaman, harus sesuai dengan yang tertulis. Kamu udah bener tadi, Alkitab. tapi tunjukkan Di tulisannya. ayat itu, kenapa dia memakan ikan goreng? Karena dalam bentuk dia mau membuktikan bahwa dia bangkit. Itu menjelaskan tentang ayat itu. Oke, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pada saat Yesus makan ikan goreng, Roh Kudus makan ikan goreng juga? Ya Roh Kudus itu kan Yesus sendiri. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Iya, berarti Roh Kudus makan ikan goreng. Kamu berkata berarti di situ ada dua pribadi. Loh, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu Saya tuh bertanya nggak pernah begitu ngomong. dalam arti Enggak, enggak. Saya nggak bilang. Gini. Kamu harus memperbaiki dulu pertanyaan kamu yang salah. Kalau kamu mengatakan di saat Yesus makan, apakah Roh Kudus juga ikut makan? Itu berarti kamu menunjukkan ada dua pribadi di sana.
Pertanyaan kamu sekarang salah. Perbaiki dulu di dalam Yesus pertanyaan itu kamu. ada Roh Kudus atau tidak? Mana? Di dalam Yesus ada Roh Bukan Kudus di atau dalam roh, tidak? ya Yesus itu bukan ada dalam Roh Kudus, tetapi Roh Kudus Ah, itulah Yesus Kristus. Kamu oke, bertanya berarti harus menurut memperbaiki dulu pertanyaan kamu. sebentar. Bukan masalah diperbaiki pertanyaan, masalahnya kalian belang-belang. Ya, tadi Yesua dengan Martin ibadahnya aja beda. Yesua Sabtu, Martin Minggu. Nah, sekarang kamu, woi, menggantikan Yosua naik ke atas. Yosua ini, apakah dia wanes juga kita tanya? Sepertinya bukan, karena dia bilang di dalam Yesus ada Roh Kudus. Nah, sedangkan kamu nggak setuju kan? Berarti dia kemungkinan Tritunggal, kamu bukan Tritunggal. Nah, kalian ini kan warnanya beda-beda. Jadi pertanyaannya juga harus disesuaikan. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ya udah, kalau seandainya pertanyaan saya yang tadi salah, pada saat Yesus makan ikan goreng, apakah Roh Kudus juga makan ikan goreng? Gitu. Menikmati ikan goreng itu. Jadi yang makan ikan goreng ini siapa sebenarnya? Silakan dibuka mic-nya. Ini kenapa demikian? Makanya perbaiki dulu Kamu pertanyaan di kamu. mute, gini, kamu di mute karena supaya tertib. Ngelola Kristen Oke. itu satu orang aja susah, apalagi ada tiga. Host saja nggak tertib. Kita bicara, host Tertib dari bicara. tadi ini kan ikan mute semua, masa tidak tertib di mana Bang Rizal? Host saja Loh nggak tertib. enggak, Host saja nggak enggak tertib tertib. Kita gimana? bicara, host juga bicara. Ya udah Makanya sekarang host, pertanyaan kan saya tadi makanya udah. host, Pertanyaan saya tadi apa? Enggak, pertanyaan saya tadi apa coba? pertanyaannya salah. Kalau host mengatakan di saat Oke, Yesus makan ikan pertanyaannya goreng, salah. Harusnya kayak gimana? Harusnya pertanyaan yang Roh benar Kudus seperti juga ikut apa? makan? Itu berarti host menunjukkan ada dua pribadi Pertanyaan di yang sana. benar seperti apa? Kalau itu salah, yang benar kayak gimana? Yang memakan ikan goreng ini adalah Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena Oke, itu berarti adalah pribadi yang satu. oke, gitu. Oke, pribadi yang satu ya, Bapa adalah Roh Kudus, ya, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Ini diiyakan dulu pernyataan ini. Betul ya? Ya, iya. Betul ya? Ya betul. Oke. Nah, pada saat Yesus mati 3 hari ya, setelah disalib kan mati 3 hari itu, ya kan? Iya. Nah, itu yang mengelola alam semesta ini siapa pada saat Tuhan tiga-tiganya ini lagi mati ini siapa? Mana? Ya, iya. Allah itu kan maha kuasa. Namanya Loh, Tuhan, kuasa Tuhan itu gimana nggak maha bisa kuasa diukur. orang mati bang, mati. Kalau maha kuasa itu nggak mati bang. Iya, Abang ini tapi gimana? ilahinya nggak mati. Saya tanya, tapi Loh, ilahinya di mana dikatakan ilahinya nggak mati? Coba, abang kan bilang harus sesuai tertulis. Di mana dikatakan ilahinya tidak mati? nggak mati. Apakah roh itu akan mati? Ilahinya tidak mati itu tertulis di mana? Gini Coba loh, silakan. gini loh. Kamu saja sebagai manusia, ketika kamu mati, apakah jiwa kamu ikut mati? Saya bukan Tuhan, bang. Nah, Bang, saya itu bukan loh. Tuhan. Jangan samakan Sedangkan dengan Tuhan, jangan. makanya Jangan samakan kamu saya. saja sebagai manusia, Jangan ketika samakan kamu saya mati, dengan Tuhan. jiwa kamu nggak mati, Jangan apalagi roh Allah. jangan samakan saya dengan Tuhan, Bang. Kita Nah, lagi nanya itu Tuhannya loh. Anda. Anda kan raja logika. Coba logikanya Makanya dipakai. jangan samakan dengan Tuhan, karena kan kamu hanya manusia. Ingat, Loh, siapa? kamu Saya nggak sebagai mau. manusia. Saya nggak mau disamakan. Ketika kamu mati, Saya nggak mau jiwamu tidak mati, disamakan. apalagi Saya nggak mau Tuhan. disamakan. Saya itu Roh nggak mau Allah itu nggak disamakan. mati. Pertanyaan Gitu loh. gini loh ya. Kan kamu bilang Tuhanmu itu kan mati kan. Kamu percaya nggak Tuhanmu mati? Berikan sama Boy satu ayat saja di mana roh Allah itu mati. Loh, justru kamu yang harus membuktikan bahwasanya roh Allah nggak mati. Nggak Loh, mati. aku bisa membuktikan Tuhanmu mati ya. Tuhanmu mati, kubuktikan ini kan. Yesus mati 3 hari, tiga malam kalau nggak salah ya. Pokoknya dikubur 3 hari kan. Tapi Aku kasih ayatnya nih, ya kan? iya, tapi dalam pemahaman roh itu nggak Nah, mati. jangan dalam Ilahi, pemahaman, yang jangan maksud dalam ini. pemahaman. Kan kamu bilang harus sesuai dengan yang tertulis. Silakan, saya berikan kesempatan yang tertulis. Mana? Memang dia mati. Tetapi kan ilah Loh, ini orang-orang Islam ini
Aneh-aneh kalian Islam ini. Kita sudah menjelaskan Loh, karena aneh kami gimana? membantah dengan Ya, tar dulu. Loh, sebentar, saya nggak membantah. Saya lagi di mute tadi. Ya, Saya harusnya diam. Alkitab Loh, kami saya nggak bisa diam kalian loh. jelaskan dengan Kamu, pemikiran nah kalian. silakan, Itu silakan, berkat silakan saya. jelaskan. Ya, Silakan, sama saya halnya berikan kamu, 2 menit lah. Saya begini berikan loh. 2 menit. Saya Saya kasih berikan 2 contoh menit sama ya. kamu. Jangan ngalor ngidul ya. Saya Jangan kasih ngalor contoh ngidul. sama Saya berikan kamu. 2 menit. Kamu sebagai manusia, ketika kamu mati, jiwa kamu nggak mati. Apalagi Allah yang Maha Kuasa. Roh Allah itu tetap hidup. Roh Allah itu atau kuasa ilahi itu tetap hidup. Nggak mati dia. Ibaratnya seperti itu narasinya, agar supaya kau paham. Aduh, putus. Lo bukan putus, saya kasih kamu 2 menit. Kamu nggak jawab. Sudah. Kata kamu ngomong harus berdasarkan yang Gini loh, tertulis bro. kan. Narasi Nah, yang sangat sekarang sederhana. gini. Narasi yang sangat sederhana. Bukan. Ibarat kamu sebagai manusia. Kalau berdasarkan ketika kamu pemahaman. mati, jiwamu ini hidup. Nah, inilah Apalagi kenapa saya Allah, bilang. Tuhan kami. Ini kenapa saya bilang ngelola Kristen satu orang itu susah, teman-teman. Apalagi nanti kalau ada banyak, satu aja susah. Nah, makanya gantian. Tadi saya kasih kamu 2 menit, kamu nggak memanfaatkan waktu. Nah, pada saat kamu bilang ini penalaran, ini pemahaman kalian aja udah beda. Martin hari Minggu, ibadahnya Yesua hari Sabtu. Ya, Yesua sama Martin ini Tritunggal. Setahu saya kamu bukan Tritunggal. Kamu ini Gimana saya bisa menyandarkan kepada mengadu domba pemahaman? orang Kristen sebagai Bukan mengadu domba. Kalian udah berantem dari 2000 tahun lalu, udah beda pemahamannya. Saya nggak usah adu Nggak domba. masalah. Sedangkan Emang itu fakta. Almadiyah dengan Itu udah Muhammadiyah fakta. itu berbeda juga. Muhammadiyah dengan NU bedanya apa? Saya tanya, ketuhanan Anda. atau soal ibadah? Ya Nggak, saya sama tanya, saja kan. Muhammadiyah beda Yang dengan sama NU itu saja kan ada bedanya apa? berbeda juga. Nah, nggak tahu kan? Berbeda juga. Nggak tahu, nggak usah Berbeda ngomongin juga. itu kalau nggak tahu. Berbeda juga. Nggak usah Yang ngomongin penting itu kalau nggak tahu. juga ada Ya apa? berbeda. Bedanya apa? Bedanya apa? berbeda Saya tidak? tanya, bedanya apa? Apa bedanya apa? Saya tanya Kaidah-kaidahnya. bedanya apa? Kaidah-kaidahnya. Kaidah apa? Coba kaidah apa? Kaidah Ya, apa? ya jujurlah, masa nggak Kaidah jujur. apa? Ya tentang Lah, cara-cara iya, tadi saya ibadah. udah jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan. Muhammadiyah itu pada saat sholat subuh dia tidak tidak kunut. Kalau NU dia kunut. Nah, itu kan saya tata bedakan. Nah, itu berarti kan ada juga Apa? perbedaan Apa? di antara kalian. itu kaidah Itu itu juga dengan dalam Kristen. hal sholat subuh. Nah, beda dengan kalian. Berbeda itu biasa. Beda dengan kamu. Nah, ya saya mute lagi karena nggak tertib ya. Beda dengan kalian. Nah, kamu menganggap Yesus itu adalah Roh Kudus, sedangkan Yesua tidak. Gimana ceritanya? Kalian sama. Ya, Sekarang kita fokus kembali ya yang kepada namanya pembahasan manusia tadi. kan punya Kita kembali pendapat yang kepada berbeda-beda, gini. gitu loh. Nah, iya makanya saya mute dulu. Makanya jangan kepada pendapat. Sekarang kembali kepada yang tertulis. Tadi kamu udah keren tadi pertama datang, jelaskan apa yang tertulis, udah bagus kamu. Nah, sekarang jelaskan yang tertulis kayak gimana. Yang tadi kamu- hostnya itu yang nggak bagus, bertanya salah. Nah, Perbaiki sekarang dulu yang benar pertanyaannya kayak gimana? Yang benar kayak Ya, gimana pertanyaannya? Surat saya jawab tadi, gak perlu dijelaskan. Apa? Loh, tadi giliran saya tanya yang berarti pertanyaan kamu yang benar kayak tuli. gimana, kamu nggak mau jelaskan. Tuli Oh, ini berarti. sebenarnya masalah sederhana loh. Masalah ikan goreng doang awalnya. Ya. Iya. Sekarang gini kita- deh, sekarang gini Pertanyaannya apa, atau Bang? saya ganti aja, saya ganti pertanyaannya. Saya ganti aja pertanyaannya. Diam dulu Martin, kamu kan sama dia beda. Kamu Tritunggal kan Martin? Kalau begitu kita ganti bertanya, bisa gak sahabatan sama host? Martin, kamu Tritunggal kan? Bos, Iya, betul itu. apakah bisa saya bertanya sama host? Martin. Takut dia kalau Ya saya sebentar Mas. Saya tanya Martin dulu. Nggak apa-apa, nanti saya jawab. Apa? Martin Tritunggal ya, tuh. Ya. Yesus itu adalah Bapa atau tidak? Martin, Yesus di sebelah kanan Bapa. Yesus itu Bapa atau bukan? Bukan, Tuh, Yesus duduk di sebelah kanan, Bapa. woi. Tuh, di sebelah kanan Bapa. Bukan Yesus itu adalah Bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Jadi kalau kalian ngobrol bareng, nanti yang bentrok kalian. Kemana dia? Pergi dia. Oke, Martin, maju Martin. Open mic Martin. Ya, soal ikan goreng tadi pertanyaannya bahwa ketika Yesus makan ikan goreng, apakah Roh Kudus juga makan? Nah, lain lah. Nah, kalau pertanyaan itu ditanya ke Martin, ya pasti jawabannya enggak lah. Kan Martin Tritunggal kan? Oh iya, betul. Nah, itu pertanyaan ikan goreng itu khusus untuk Oneness. Oke. Gitu. Kalau pertanyaan ke Martin yang Tritunggal nih. Martin ini kamu usia berapa? Mohon maaf saya nanya usia. Saya sekarang 34 mau 35. 34 berarti hampir seumuran sama saya ya. Oke, nah kamu yakin nggak masuk surga Martin? Ya wajib yakin lah. Kan namanya beriman. Yakin. Oke. Ini kan kamu kan pasti udah ancang-ancang kan. Maksudnya udah ada kayaknya aku insya Allah atau jangan insya Allah lah ya kalau kan. Nah, ini sepemahaman Martin, aku nggak minta ini ada tertulis di Bible karena pertanyaannya sulit, terus terang pertanyaannya sulit. Sepemahaman Martin aja. Nanti kalau Martin ini di sorga, ketemu siapa Martin? Ketemu Yesus aja atau ketemu Yesus Bapa dan Roh Kudus? Silakan Martin. Yesus, Roh Kudus tidak bisa kamu lihat dan kamu dengar. Bapa pun tidak bisa dilihat dan didengar. Ya, terus ketemu siapa? Ketemu ini nggak mesti lihat orang buta kalau ketemu saya tetap ketemu kan? Misalnya saya nih ada teman buta, dia kan nggak ngelihat saya. Di Ya kan? akhir zaman Sebentar ini Yesua, juga jangan bikin. yang datang itu Sebentar bang, tertib bang, jangan ini. Saya soalnya mulut cuma satu, telinga cuma dua bang. Ya, sabar ya. Kan bertemu itu tidak harus melihat Martin, ya kan? Nah misalnya saya ketemu sama teman saya yang buta, dia ngelihat saya nggak Martin? Tidak kalau dari indera penglihatan. Nah enggak kan? Nah pertanyaan saya gini, makanya saya bilang pada saat Martin nanti ke surga bertemu siapa? Bertemu Yesus aja atau bertemu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus? Silakan. Oh, seandainya saya naik ke surga dengan posisi buta, artinya saya tetap bisa meraba dia, memegang dia. Kamu nggak buta, kamu kan sekarang nggak buta Martin. Ya, Kita nggak ngomongin orang buta. Yang ke surga ini Martin, Chris yang ganteng, yang soleh. Ya tetap Ya bertemu kan? dengan Yesus. Nah Martin ini bertemu nanti. Yang saya bertemu adalah Yesus, ya, itu dalam keyakinan saya. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Oke Yesus. Terus Bapak nggak ada, Bapak dan Roh Kudus nggak ada. Tetap ada, tetap tidak bisa kelihatan sesuai perkataan Yesus. Oke ada, berarti Bapak dan Roh Yohanes Kudus ada ya. 8 ayat. Sabar bang, Ayat. bang, sabar bang. Iya sabar. Berarti Bapak dan Roh Kudus ada Martin. Wajib ada, tidak mungkin hilang kan? Hanya tidak bisa dilihat. Oh, berarti nanti bertemunya dengan 3 ya. Bertemu dengan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Begitu ya Martin? Bertemu itu artinya bisa, kalau tidak bisa dilihat minimal bisa diraba lah, karena ada fisik. Itu baru bertemu. Kalau Iya, berarti kan 3-3-nya ada ya Martin ya? 3-3-nya itu ada ya? ya, Ada ya. ada tetapi tidak kelihatan, artinya tidak bertemu. Terus berarti Martin itu betul menyembah 3 Tuhan kan? Berarti ya? Satu. Hah? Satu. Kok satu? Kan katanya tadi bertemu dengan 3. Ini ada yang ada yang mention pertanyaan pamungkas ya, pertanyaan pamungkas. Soalnya ini Iya. udah mau istirahat Ini, sebentar Bang. lagi harusnya saya. Bertemu itu kan artinya bisa, kalau seandainya tidak buta, artinya kita bisa melihat kan. Minimal bisa diraba lah. Martin, kalau kalian berkelit bertemu itu harus melihat. Kasihan orang buta nih, misalnya orang buta tadi ketemu sama saya. Kan dia cerita tadi barusan habis ketemu Rizal. Emang kamu bisa lihat? Tersinggung lah dia. Ya begini, bertemu Hanya itu karena artinya- tidak bisa melihat dibilang gini loh Martin, pertemuan itu tidak harus saling menatap kan. Misalnya deket-deketan gitu kan.
Nah, silakan, silakan. Terus Bang Rizal misalnya ada berdiri di kurang lebih ya 102 meter di sana. Nah, misalnya saya dari sini melihat Ya. melihat Bang Rizal di sana, tetapi Bang Rizal dari sana mungkin pandangannya ke arah lain, tetapi Bang Rizal tidak melihat saya. Nah, apakah di situ kita ada Ya, terus? bertemu itu? Nah, kalau bertemu itu, ya kalau kayak gitu berarti kamu doang yang lihat, saya nggak lihat kamu, gitu dong. Artinya kalau bertemu Nah. di dalam poin ini berarti artinya ada interaksi antara kami berdua kan begitu nanti. Enggak, bukan ada interaksi, maksudnya bukan begitu. Kalau yang dicontohkan oleh Martin, ya kan, itu cuman melihat saja, ya kan, saya ngelihat teman saya dari kejauhan, gitu kan. Nah, saya nggak bisa mengklaim saya ketemu kalau kayak gitu. Iya, berarti kalau bertemu Karena dia dalam- tidak, berarti ntar kalau dulu, poin dalam poin karena ini dia bertemu, tidak sebentar, karena dia tidak menyadari kehadiran saya. iya, artinya kalau dalam poin ini yang Nah. kita bahas ini bertemu artinya Enggak. Yesus melihat saya Tidak saya- menyadari kehadiran. Martin, di garis bawain dulu. Dia tidak menyadari kehadirannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kamu di surga tadi nih, untung ada Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Ya, makanya Kita gantian kalau ya, sini Kang Dito kita ya. bilang bertemu Kang Dito gantian ya. Mau sholat saya sama teman saya nih, mau bareng sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Siap, ya, siap, siap. sedikit lagi Kang Dito. Nah, Martin, kamu kan ke surga nih. Kamu udah bilang kamu ketemu Yesus. Itu udah saya catat, ketemu Yesus satu. Iya. Nah, terus kamu bilang ada Bapa juga ada, Roh Kudus juga ada. Cuman kamunya tidak bisa melihat dia. Tapi kan Bapak bisa melihat kamu kan? Kehadiran Bapak juga kan kamu pasti ketahui, orang kamu bilang nanti bisa bertemu Bapak. Iya kan? tapi saya kan tidak bisa melihat Bapak. Nah, terus kamu bisa nggak mengkonfirmasi kamu akan bertemu dengan Bapak? Itu tadi mulut kamu ngomong kayak gitu tahu dari mana? Saya bilang Bapak ada di surga, tapi tidak bertemu Bapak yang saya bertemu Bapak ada di adalah surga. Oke, Bapak ada di surga, ya kan? Nah, kamu bertemu dengan Bapak atau tidak? Tidak, karena tidak bisa melihat. Mungkin dia ada di sana, tapi kan kalau tidak bisa melihat bagaimana bisa Loh, bertemu? kok mungkin? Kok kamu jadi ragu Bapak ada di surga? Gimana kamu nih? Ya kalau kita berbicara keyakinan pasti mungkin Bang, tidak ada kepastian di sana. Kita hanya meyakini saja. Oh, pastian. Terus Iya, yang kita pasti kita apa? meyakini. Oh, jadi menurut kamu Bapak ini enggak di surga, enggak? Yang kami yakini Masih ragu-ragu, masih abu-abu. ya, masih abu-abu. namanya kita meyakini Bang, tidak bisa memberikan iya. kepastian. Kalau kepastian Enggak, sebenarnya Martin ini sebenarnya tadi udah bikin pernyataan dia akan ketemu Yesus. Nah, kemudian akan bertemu dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, cuman dia tarik kembali ucapannya karena apa? Karena saya bilang berarti Tuhan kamu benar ada 3, Martin. Ya udah Kang Dito lanjut ya. Gantian dulu. Ya Martin, udah dulu ya. Saya Siap, udah siap. waktunya sholat nih. Iya, jadi berangkatnya tadi dari kata bertemu tadi kan. Bang Rizal bertanya di surga ada Bapa dan Roh Kudus. Ada atau tidak? Kalau saya bilang sesuai keyakinan saya ada, tetapi saya tidak bertemu karena tidak bisa dilihat dan didengar menurut Yesus kan. Nah, kalau pertanyaannya tadi bahwa siapa yang saya ketemu di Kalau gitu yang ada suara, inilah anak yang kukasihi itu, padanya lah aku berkenan, itu suara siapa? itu dalam penglihatan Yohanes. Sebelum saya benar-benar lab nih. Itu dalam penglihatan Yohanes. Itu suara. Kalau itu suara, di mana dikatakan dalam penglihatan? Coba silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mau bertemu lagi. Ya, tolong dengar ya teman-teman ya. Ini satu lagi nih bom buat Martin ya. Silakan Martin. Matius 3:17. Sabar dulu, saya jawab pertanyaannya tadi dulu. Ini Soal Bang penglihatan. Oh, saya bilang itu suara. Kamu bilang itu bukan suara. Iya, suara tetapi di dalam penglihatan Yohanes, bukan semua orang di situ mendengarnya. Baca ayatnya, baca ayatnya. Pasti ada, sebentar. Tadi baru saya sempat baca tadi mana. Ya teman-teman, ini 270 mata memandang. Tolong dong dikencangkan tap-tapnya, kompak lah, kompak. Yuk teman-teman, sampai 100k teman-teman. Yuk.
Welcome to Mobile Legends. Ayo Martin, Matius 3, 17. Berarti pertanyaan tadi lompat dulu bang ya. Akun saya di follow juga dong teman-teman. Saya udah mau ganti sama Bang Dito. Udah baca dulu Matius 3, 17, 18, 17. Biar sebentar bang, di Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati Aduh. dan ia tinggal di atasnya. Artinya di sini Yohanes yang dalam penglihatannya. Matius 3:17. Matius 3:17. Tadi saya bilang apa? Inilah anak yang kukasihi. Kok jadi kabur Martin? Iya sama ayat yang bahas hal yang sama kan di sini pun Yohanes mengatakan yang sama di sini. Matius 3:17 Martin. Ayolah, mumpung saya mau ini nih, baca dulu. Matius 3 17. 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang dari surga itu apa? Yang dari surga apa? Suara atau penglihatan? Ya, Roh Kudus, roh Allah. Suara atau penglihatan? Terdengar apa tadi? Terdengar suara dari surga yang mengatakan, Terdengar apa? inilah anakku. Terdengar apa? Terdengar suara, bukan terdengar Iya, tetapi penglihatan. itu didengar oleh Yohanes Oke, sendiri. fine ya. Silakan Kang Dito, udah jelas, udah clear. Udah clear. Iya, di dalam penglihatan Yohanes itu dia mendengar suara. Bukan berarti semua orang di situ mendengar. Hanya Yohanes sendiri yang melihat itu, mendengar. Iya, itu kan bertentangan gitu kan. Suara bapak tidak bisa kamu dengar. Kang Dito noise, Kang Dito. Oh iya, sudah. Tes, ada Sudah, suara, ada suaraku. Sudah. Itu kan Iya, tetapi tidak semua. Kan ada orang-orang pilihan seperti Nabi misalnya. Kan tidak, itu maksudnya dia berkata kepada muridnya memang tidak bisa melihat. Tetapi orang-orang pilihan lah pasti bisa lah. berarti Yohanes bin Zebedius ini murid pilihan atau nabi dia, Yohanes bin Zebedius ini siapa? Yohanes Pembaptis. penulis. Kan yang nulis itu Yohanes bin Zebedius, bukan Yohanes Pembaptis. Atau gimana ini? Yohanes itu yang nulis Yohanes Pembaptis apa Zebedius? Yohanes Zebedius ini nama ini. Ini yang nulis ini Yohanes Yesus atau Yohanes Pembaptis atau ada Yohanes yang lain? Kalau saya lebih kuatnya ke Yohanes Pembaptis kalau kita baca dari ayat 1. Sejak kapan Yohanes Pembaptis itu menjadi murid Yesus? Ya dia dia bersaksi tentang Yesus. Parah. Parah gimana? Itu di ayat 1-nya jelas kan dia bersaksi tentang Yesus. Coba Bro Chris baca dulu. Yohanes 1 nomor 6 itu Yohanes apa? Yohanes Pembaptis atau Yohanes penulis? Yohanes 6 ayat 1 Bang ya. Yohanes 1 nomor 6. Hai. Datanglah seorang yang diutus, namanya Yohanes. Iya, ini Yohanes Pembaptis, Bang. Itu Yohanes Pembaptis. Iya.
bukan Yang Yohanes di penulis. padang gurun kan Yohanes Pembaptis. Tandanya di mana kalau itu Yohanes Pembaptis? Iya, dari semua riwayat yang tertulis bahwa yang bersaksi tentang Yesus sampai dipermandikan itu kan Yohanes. Jadi yang menulis Yohanes ini Yohanes Pembaptis begitu. Tidak wajib, tetapi sumber informasinya dari dia. Jadi gimana Wajib nih? dia yang menulis langsung. Jadi kesimpulannya Yohanes penulis ini bukan Yohanes Pembaptis, betul? Iya, tetapi sumber informan utamanya dia. Oke, tapi Yohanes Pembaptis ini yang diceritakannya gitu ya. Iya, betul. Nah, Yohanes yang menulis ini murid Yesus yang bin Zebedius, bukan Yohanes Pembaptis putra Zakaria, betul? Kalau itu baru dengar saya. Yohanes gini aja, kan ada dua Yohanes nih. Yohanes yang bersaksi adalah Yohanes Pembaptis, betul? Yang menulis adalah Yohanes murid Yesus yang putra Zebedius. Dari mana informasinya itu, Bang? Boleh saja, tetapi harus datanya harus jelas. Oke, 12 murid coba cek. 12 murid itu yang disebutkan di mana Matius ya? Ini Edukris nggak pernah baca kan? Coba nama murid-murid Yesus itu siapa aja? Oh ya, kalau nama murid Yesus Yohanes pasti ada, tetapi yang menyatakan bahwa yang menulis itu Yohanes bin Zebedius. Ada dalil Yohanes putra Zebedius nggak? Ya ada sih ada, tetapi yang menulis Yohanes itu sampai dikatakan dia itu dari mana datanya? Lah kan murid Yesus Yohanes bin Zebedius. Tetapi tidak dikatakan juga bahwa yang menulis Yohanes, Injil Yohanes ini dia kan? Ya nggak tahu saya, kamu yang lebih Kristen harusnya kamu yang menelisik gitu loh. Saya Kalau tidak pemahaman mengatakan karena saya tidak tahu memang. Nah, kita pas. Poinnya adalah Yohanes penulis, baik itu Zebedius, ya, yang jelas bukan Yohanes Pembaptis yang menulis, ya. Tuh, itu poinnya. Kemudian rujukan kepada tadi, akhir Rizal tadi kan menyebutkan pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Itu suara Bapa yang diyakini kan? Inilah putra, inilah anakku yang kukasihi. Penulis ini dapat dari mana dia tahu kemudian menuliskan hal itu? Kalau itu suaranya Bapa. Ya pasti Yohanes Baptis bercerita kan, menyampaikan ke mereka. Iya. Kalau Dia bukan murid menceritakan Yesus, itu dari memang siapa? murid Yohanes itu sendiri. Iya. Dia mendengarkan suara Bapa yang di langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, ya. Sementara Yesus mengatakan suaranya tidak dapat kamu dengar. Tetapi orang-orang pilihan pasti mendengar, pasti bisa mendengar. Paham? Yesus sudah menerangkan nih, suaranya tidak akan dapat kamu dengar. Ini Yesus yang harus dipercaya ya. Kemudian penulis tadi pada saat Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Penulis ini otomatis mendengar kan? Kalau suara Enggak, itu penulis itu mendengar informasi itu oleh Yohanes, bukan penulis yang mendengar. Sama seperti Nabi Muhammad lah, abang punya pertanyaan ini kan. Nabi Muhammad bertemu Jibril di gua, kemudian dia bercerita kepada sahabat, sahabatnya menulis. Bukan berarti sahabat juga bertemu malaikat. Sama saja itu. Bukan. Poinnya adalah saya nggak tahu ini Edukris apa sampai Martin Chris ini Martin Chris kan nggak tahu nih yang menulisnya bin Zebedius atau Yohanes Pembaptis atau orang lain. Itu dulu dicari Ya, apakah kalau ini penulisnya memang saya akui saya tidak, dan rata-rata tidak tahu. Tetapi sumber apa dari data yang atau apa ayat-ayat yang kita baca ini sumbernya pasti Yohanes. Berarti poinnya penulis ini bukan Yohanes murid Yesus, dia hanya mendapatkan informasi bahwa penulis ini
mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Yahweh dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi. Isinya dalam hatinya gitu ya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, pahami, yang menulis kejadian ini siapa? Musa. Yakin Musa? Ya, nanti kita analisa ya, apakah Musa yang menulis. Apakah Musa? Mungkin Kang Dito sebentar. Sabar. Jadi ketika saya mengatakan Musa yang menulis ini bukan berarti Musa yang mencatat buat buku itu, bukan. Informasinya dari dia, mungkin orang lain yang menulis. Nah, itu ambigu. Kang Dito. Kang Dito. Iya, oke. Ya, Kang Dito, saya izin lanjut kerja dulu ya. Ustaz Arif, saya izin ya. Ya, Ya, silakan. udah ada Kang Dito, udah ada Bang Goldian ya. Ada Unirip juga, Assalamualaikum. Ya, maaf ya. Kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di sini, dan salam siang untuk saudaraku Kepres Tenan yang masih tersesat. Ya. Siapa? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Ini tentang penulis-penulis ya, ini si Martin Chris rupanya sudah mulai memahami tulisan-tulisan ini, tapi masih ada ambigunya gitu loh. Iya, begini Bang. Contoh kasus bahwa yang 10 batu loh yang diterima langsung itu sajalah supaya. Jadi yang saya pahami, yang menerima itu memang Musa, tetapi yang menuliskan di kertas atau terus kemudian dia membukukan itu bukan Musa memang. Dia dapat sumbernya dari siapa penulis kalau bukan Musa yang menulis? Yang Musa bisa menceritakan saja kan, bisa atau saksi mata yang melihat mengikuti dia waktu itu. Berarti bukan Musa yang membukukan. Nah, itu mengajak ke ambigu. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa terdapat parameter. Karena hanya tuduhan, ternyata bukan Musa yang menulis, ada orang lain yang menulis, dan itu dianggap perkataan Musa kemudian dan bertemu, tapi tidak ada fakta histori. Harusnya itu sakral ya. Karena perkataan Nabi Musa ya, ini ditulis oleh sahabatnya atau siapa yang kita harus kenal. Kalau tidak, ya kenapa harus kita percaya kitab ini? Kan begitu jadinya. Jadi poin ini saya hanya dulu nih. Ketika Tuhan berfirman dalam hati, di mana tertulis ada Musa itu mendengarkan perkataan hati Tuhan. Make sense nggak? Atau adakah manusia mendengar pada saat Tuhan berfirman dalam hatinya Tuhan? Ini kalau dibaca pelan-pelan, ya, berfirman Tuhan dalam hatinya, nyanya huruf besar kembali kepada Tuhan itu. Tuhan memiliki hati, berbicara atau berfirman dalam hatinya Tuhan, bukan ke dalam hatinya manusia. Iya, itu kan bahasa kiasan, bisa diartikan Tuhan berkehendak lah, Bang. Bukan berarti Tuhan punya hati seperti kita. Jadi berkehendak. ini jelas-jelas tertulis, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Tuhan. Iya, berkehendak itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan punya hati yang seperti kita punya. Ya, penjelasan itu yang seperti apa dalam sola scriptura gitu loh. Iya. Ya kan? Nggak ada. Sola scriptura adalah buku itu menjawab dirinya sendiri. Bukan opini kita pribadi. Bisa saja itu kehendak. Nggak bisa kitab suci digituin. Jadi mohon pahami. Makanya ini bukan serangan atau tendensi ya. Bagaimana kita berpikir. Ya, membuka cakrawala berpikir kita. Atau kognitif yang selalu dibilang oleh Uniriva ya. Kognitif inilah yang mendasarkan kita beragama itu. Ini
ini buku panduan, buku suci lah katakanlah. Kalau memang otentik, maka kita mengambil dalam suatu rujukan ayat ini, Tuhan berfirman dalam hatinya Tuhan. Adakah makhluk yang bisa mendengar perkataan hati Tuhan? Atau terjemahan daripada ayat ini salah? Sudah benar, hanya bahasa kiasan, tidak seperti Al-Quran juga bahwa Allah punya kaki yang sering dipakai buat olok-olok kan. Kalau saya pribadi tidak mengatakan bahwa Allah itu punya kaki. Jangan kemana-mana dulu, dulu. Kalau nanti saya jawab kalau kamu mau tanya itu. Cuma Ya, ini artinya pasti jawabannya bukan Allah punya kaki kan pastinya. Pasti itu makna kiasan itu. kalau ini makna kiasan, cek originalnya. Dan satu konteksnya dalam perikop. Jelas-jelas di sini perikopnya adalah, itulah perikop ini kapan lagi munculnya kan? Air bah surut. Ini tentang zaman Nuh. Tuhan berfirman dalam hatinya, kemudian manusia yang menerima kitab ini tidak bisa berpikir logis. Kenapa enggak Tuhan itu menghendaki langsung seperti di tulisan-tulisan lain? Jadi ya secara pemahaman sola scriptura, kalau tertulis letterlek di situ, Tuhan ini berfirman dalam hatinya, kemudian makhluknya bisa mendengarkan untuk menuliskan. Ini ngarang, terjemahannya yang ngawur, atau sengaja ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya, soal penggunaan kata kehendak pada zamannya itu mungkin ya, saya pakai mungkin belum ada. LAI kan menerjemahkan sesuai apa yang tertulis. Ya kalau berfirman dalam hatinya bisa artinya kehendak Allah berkehendak lah gitu. Tidak boleh diartikan secara lurus kan Allah tidak punya hati. Kalau berfirman dalam hatinya makhluknya, berfirman dalam hatinya Musa, make sense, itu kehendak. Bener gak bro? Ini perkataan Tuhan, berfirmanlah Yahweh di dalam hatinya sendiri, bukan kepada makhluk. Iya berkehendak, kalau saya berkehendak, kalau abang bertahan makna sebenarnya terserah. Karena gini loh, kemudian terdapat kata aku tak akan. Betul? Akunya ini kan perkataan Tuhan, perkataan Yahweh, betul ya? Nah, Tuhan yang berfirman dalam hatinya tadi, perkataan dalam hatinya itu, aku tidak akan mengutuk lagi, gitu ya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Itu penulis mempersepsikan firman Tuhan dalam hatinya Tuhan. Oh ini nggak nyambung dalam hal kognitif gitu loh. Nggak make sense. Tapi aku nggak mau nyerang ya. Karena tadi berangkatnya adalah pada saat ada suara dari langit, diyakini itu Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar. Ya ini mungkin jadikan PR saja sih. Dari ketimbang saya menjadi polemikus. Kalau itu langsung tidak perlu jadi PR bang, karena Yesus itu berkata suaranya tidak bisa kamu lihat itu ketika ada pertanyaan dari muridnya. Artinya dia menjelaskan itu kepada muridnya yang bertanya itu kan, bahwa yang orang biasa itu tidak mungkin pernah mendengar dan melihat Allah. Sementara Yohanes ini yang saya percaya dia orang pilihan juga, jadi dia mampu, dia diberikan kelebihan itu. Oke, di murid-murid itu termasuk Yohanes nggak? Yang memberikan Baptis maksudnya, yang mendengar itu. Kok jadi diarahkan kemana-mana ya sama Bro Martin Chris ya? Karena proses yang saya jelaskan ini sama juga dengan prosesnya sahabat Nabi menulis itu bang. Mereka tidak melihat langsung. Yang melihat langsung, mendengar langsung itu Nabi Muhammad. Kemudian disampaikan, diceritakan, baru mereka menulis.
Hanya kelemahan di kita, kelemahan di kami itu penulisnya ini siapa yang belum jelas. Oke, ini saya mau mirroring dan juga jelasin. Nanti bisa dilanjutkan sama Uni Rifa ya. Di dalam Al-Quran, penurunan wahyu itu Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad memiliki sahabat. Wahyu yang beliau terima diucapkan kembali kepada para sahabat. Kemudian karena ada suatu hal, ya, akhirnya diperintahkan untuk menuliskan. Dari tulisan para sahabat, apakah Nabi Muhammad tidak tahu? Jawabannya adalah bacaan atau tulisan yang ditulis para sahabat dicek oleh Rasulullah. Namanya itu dilegitimasi. Bahwa tulisan dengan bacaannya sudah sesuai. Bahkan ada perintah, jangan menulis Al-Quran dengan hadis perkataanku menjadi satu kertas atau satu tulisan. Itu ada. Jadi bedanya Nabi Muhammad dapat wahyu disampaikan kepada para sahabat menghafal. Prosesnya begitu. Setelah menghafal, para sahabat diminta untuk menuliskan. Dan tulisan ini dibaca oleh para sahabat karena penghafal juga, di cross check oleh Rasulullah, sehingga Al-Quran ini otentik, dilegitimasi oleh baginda. Nah, kalau yang di Bible, kalau disamakan, tulisan yang Yesus berkata itu, apakah Yesus mengetahuinya? Apakah Yesus menyuruhnya? Apakah Yesus meminta murid-muridnya menghafal? Nah, jawaban tadi Martin Chris di awal, penulisnya bisa jadi bukan murid Yesus. Hanya seperti Lukas, melakukan penyelidikan, kemudian memutuskan untuk membukukannya. Jadi, Bro Martin Chris mau melevelkan yang dimasuk di dalam Al-Quran, yang saya jelaskan tadi, dengan pemahaman Martin Chris di Bible, setara, seimbang nggak dengan Al-Quran ini, Bible ini? Kalau sudah mendapatkan seperti ini, maka berpikirlah untuk yang lebih terotentik, terlegitimasi adalah Al-Quran. Siapa yang bertanggung jawab? Yang menerima wahyu. Siapakah dia? Penjelasannya di Sirah Nabawiyah. Bahkan ada perawakan Rasulullah Muhammad SAW di sebuah kitab. Bagaimana beliau? Jadi, poinnya jangan disamakan. Kalau Bible sudah dikatakan oleh Martin Chris tadi, nggak tahu siapa yang nulis, namanya Gospel Yohanes. Tapi bukan Yohanes yang menulis. Dia penulis memberitakan kesaksian Yohanes Pembaptis. Dari situ saja udah dibuat bingung. Murid Yesus Yohanes bin Zebedius. Di dalamnya terdapat Yohanes Pembaptis, tetapi tidak ada ditulis Yohanes bin Zakaria. Yohanes Pembaptis tidak ada. Makanya saya tunjukkan tadi di Yohanes pasal 1 nomor 6. Masih ingat? Datanglah utusan Allah yang bernama Yohanes. Bagaimana orang-orang ini membaca bisa tahu itu Yohanes Pembaptis atau Yohanes bin Zebedius? Selamat datang di kebenaran. Saya rasa itu. Silakan mungkin Uni Rifa untuk kajian edukatif ya, supaya Bro Martin Chris juga nggak kemana-mana. Kita paparkan dakwah kebenaran Islam di Komal yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Lanjut Uni. Uni monitor. Atau Bang Goldian mau masuk? Oke. Goldian. Boleh. Ya, silakan. Aku lagi nggak tertarik berpolemik. Martin Chris saja tanya tentang Islam sepuasnya, insya Allah kami jawab. Bagian nanya-nanya kan gitu aja gitu. Lagi malas berpolemik sama Oten, serius. Martin Chris, ada yang mau ditanyain nggak Pak Martin tentang Islam? Apa aja deh.
Sebentar, Bang. Anak lagi menangis sebentar. Oh, iya. Ya, saya hanya melanjutkan saja karena materi yang lagi didiskusikan adalah Apa sih yang diusung Kang gitu temanya? Biar aku masuk, nggak stromen. ya tadi suaranya tidak bisa kalian dengar. Gitu ya. Jadi perkataan Yesus yang dikutip. Kemudian kita bedah, akhirnya beliau Bro Martin Chris mengakui penulisnya bukan seperti yang ada di judul gospel. Pokoknya di sana. Tetapi banyak argumentasi yang menurut saya spekulatif ya. Sehingga saya tadi ya Kang Dita tadi paparkan suatu perbandingan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan berfirman dalam hatinya, kemudian penulis bisa mendengarkan aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Nah, ini kan perkataan dalam hatinya Tuhan nih, kan gitu. Tapi semuanya sudah menjadi clear, beliau berargumen untuk kemudian seperti di Al-Qur'an. Nah, insyaallah jadi di Al-Qur'an bagaimana orang Islam memang wajib ya mengetahui bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya kemudian para sahabat menulis kembali ayat-ayat Al-Quran pada saat baginda tidak ada, seperti itu. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Pak Martin monitor? Ini suara anaknya kedengaran tidak nih, Bang? Aman. Oke. Kang Dito soal penulis Lukas tadi, Bang ya. Penulis Lukas ini memang kalau berdasarkan penjelasan di pendahuluan di 1 ayat 1 itu bahwa memang bukan murid Yesus, jauh ya. Karena di situ dia mengumpulkan teks-teks dari para saksi mata kalau berdasarkan yang dia jelaskan di situ. Kemudian dia seleksi atau selidiki teks-teks itu, kemudian dia bukukan. Jadi kalau di Lukas itu sudah pasti bahwa bukan murid Yesus. Dengar Pak, kenceng banget Pak. Itu dilerai dulu anaknya. Oh ya, sebentar. Tapi suara Bapak lebih gede sih, tapi nggak enak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para penulis gospel ini, Bang Gol, kira-kira mereka dapat mandat dari siapa sih perintah untuk menuliskan kabar gembira ini? Kalau mandataris, penulis gospel itu nggak ada. Silakan cek kapan Yesus memberikan legitimasi kepada para murid atau para rasul menulis gospel, nggak ada. Berbeda dengan Islam ya, Nabi SAW langsung menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad mewanti-wanti, jikalau yang kamu tulis itu bukan berasal dari Al-Quran yang kututurkan samamu, hapuslah. Entah itu sunnah Nabi atau hadis, hapuslah. Jadi kerangka dan legitimasinya udah jelas kalau kita berbicara tentang penulisan Al-Quran. Sedangkan gospel, waduh. Malah kalau kita cek, sarjana kontemporer hari ini mengatakan penulis gospel itu sama sekali tidak diketahui siapa. Lantas siapa Goldian? Yang pertama kali menamai, misal gospel Matius itu karangan Matius, gospel Markus itu karangan Markus, itu siapa? Yakni bapak gereja yang namanya Irenaeus. Sebelum Irenaeus tulisannya itu anonim, gak dikenal siapa yang menulis. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi, misal dalam Gospel Lukas, orang Kristen klaim yang nulis itu Lukas. Tapi kalau kita cek, kenapa
Lukas yang seorang dokter dan terpelajar, ketika menulis gospel, dia tidak paham kaidah penulisan yang benar. Contoh, dia menggunakan kata ganti orang pertama. Bukan kata ganti orang pertama, tapi dia menyebutkan kata ganti orang ketiga, yakni Lukas, dimasukkan ke dalam tulisannya. Harusnya dong aku. Kalau misal dia menulis, dia mewartakan aku bla 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 dan lain sebagainya. Contoh ya. Kira-kira gitu, Pak. Jadi keempat penulis gospel ini baru disematkan nama-namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu di zaman Santo Irenaeus ya, Bang Uldian ya. Ntar aku bukain datanya. Alhamdulillah. Hadis Muslim nih dicari susah ya, Vi ya? Apanya yang susah? Nomor-nomornya, kalau Bukhari kan di internet banyak, dari nomor 1 sampai sekian. Kalau hadis Muslim pakai apa? Mu di PC ya? Iya. Hadis soft? Aku kalau Bukhari pakai sunnah.com yang internasional. Jadi nomor-nomornya jelas. Kalau nyari referensi hadis Muslim agak susah. Download ini aja, hadis soft. Kalau aku sih di Android Di Android atau di iOS pakai ini ensiklopedia hadis. Oh iya. Kutubun Tis'ah lengkap di sana. Aku juga pakai itu sih. Halo Lord Denny. Salam, selamat sore. Barber Pak, kami laki-laki. Salon untuk perempuan. Salon sudah tutup. Gimana Lord Denny? Ini Lord teman-teman. Iya, Lord. Betul. Lord Denny. Apa Mantap. kabar Albi? Alhamdulillah baik. Teman-teman yang lain juga baik. Ya, yang lain juga ya. Gimana Lord Denny? Kabar di Belanda? Baik. Tanya dong, Istri Bang Muslim. Istri pertama, kedua, ketiga sehat? Sehat semua. Wis Teman mantap. luar biasa Lord Denny nih. Satu-satunya Kristen yang menghalalkan dan mensahkan poligami. Karena dia membuka pikirannya. Soalnya kalau tanpa poligami, Tuhan yang jadi juru selamatnya itu tidak lahir. Luar biasa. Darah Yesus. Karena memang di Bible itu nggak ada larangan untuk poligami ya Pak Denny ya. Nggak ada. Makanya boleh ya Pak Denny. Ya. Iya, baik. Soal poligami ini Bang ya. Wis masuk langsung dia. Silakan Bang Kris. Iya, kalau apa namanya tidak ada larangan ya sudah pasti tidak ada fungsi Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga khususnya Bang. Karena kalau kita mengikuti kehendak bebas kita ya mau 4 mau 10 juga kita hajar saja. Ya artinya Nanti saya banyak masuk yang ini ya, tepat itu. tapi ajukan pertanyaan, nggak usah menjelaskan orang Kristen. Iya. Iya siap. Jadi ketika kita kawin dua saja pun itu sudah pasti ada yang tersakiti. Ya, salah satunya perempuan yang pertama kan, istri yang pertama. Walaupun di mulutnya berkata iya, karena mungkin dia tidak bisa mengandung dan sebagainya, tetapi hatinya sudah pasti sakit. Kamu tidak pernah menjadi perempuan lalu berlagak jadi perempuan di Komal ini. Tolong bertanya saja tentang poligami, bagaimana cara memahaminya di dalam Islam. Ya. Ya langsung dijelaskan saja itu bagaimana itu, Bu. Oke, saya akan menjelaskan sambil beraktivitas. Mohon nanti disambung oleh yang lain. Jadi orang Kristen harus paham, poligami itu adalah bukan wajib atau perintah yang dianjurkan, tetapi adalah solusi.
Tolong kalian pahami ini, tanamkan dalam benak kalian biar nggak berulang-ulang kami menjelaskan. Tolong tanamkan di benak kalian, poligami itu bukan anjuran apalagi kewajiban, tetapi adalah solusi. Solusi. Maka ayatnya kalau kalian lihat di situ, dalilnya tertulis apa? Jika tidak mampu bersikap, ya, jika tidak, daripada menikahi anak yatim yang kemudian akan menyakiti mereka, dosanya tentu besar, maka lebih baik nikahi 2, 3, atau 4. Itu namanya solusi.